syurutu wujubis shaum, atau beberapa syarat yang mewajibkan seseorang berpuasa atau syarat-syarat wajib berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk menjelaskan hal ehwal tentang puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai syurutu wujubis shaum, atau beberapa syarat yang mewajibkan seseorang berpuasa atau syarat-syarat wajib berpuasa. Dan juga nanti kita bahas mengenai syurutu sihhati atau syarat sahnya puasa. Nah, agar puasa ini bisa terlaksana dengan baik, maka kita perlu mengetahui syarat-syarat wajibnya puasa. Apa yang dimaksud syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa artinya syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang agar seseorang itu wajib melaksanakan puasa, atau siapa yang wajib melaksanakan puasa adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama disebut di sini yustaratu liwujubi shiyami Ramadan an tatawaffaral umurut taliyatu. Disyaratkan untuk wajibnya bulan puasa di bulan Ramadan, yaitu tersedianya beberapa hal berikut ini. Yang pertama, al-awwalu al-islam. Syarat wajib puasa yang pertama adalah tentu orang itu harus beragama Islam. Ya, fala yajibus shaumu 'alal kafiri, maka orang kafir tentu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya, kalau orang itu beragama Islam, maka ini adalah salah satu yang menjadi syarat bahwa dia berkewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Orang kafir tidak dibolehkan atau tidak sah, tidak wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu at-taklif, artinya orang itu harus mukallaf. Mukallaf itu dijelaskan di sini wa yuqsadu bit taklif ay an yakuna al muslimu balighan aqilan. Yang dimaksud dengan taklif di situ adalah orang Islam tadi, orang Muslim tadi, dia harus baligh dan dia juga harus aqil. Baligh itu artinya apa? Baligh itu artinya orang itu sudah sampai. Sampai kemana? Sampai pada level tertentu di mana orang itu memiliki apa yang disebut dengan ahliyah, atau memiliki suatu kepatutan untuk bisa melaksanakan kewajiban. Nah, apa tanda-tanda baligh itu secara tradisional? Ya, disebut misalkan kalau anak laki-laki biasanya kalau dia sudah mengalami mimpi basah, ya, mimpi basah dalam pengertian dia sudah pernah keluar spermanya, ya, atau setidak-tidaknya dia biasanya kalau tidak sudah mencapai usia sekitar 15 tahun. Itu adalah ukuran seseorang laki-laki ketika sudah baligh. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan, biasanya atau ada kasus di mana karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, banyak rangsangan-rangsangan yang masuk kepada anak-anak kita. Bisa jadi sebelum 15 tahun anak itu sudah mengalami baligh karena dia mengeluarkan sperma sebelum dia berusia 15 tahun. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan
keluarnya darah menstruasi. Maka kalau anak perempuan kita sudah menstruasi, anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah, mimpi keluar sperma, atau keluar sperma tidak melalui mimpi juga, maka dia sudah mengalami apa yang disebut dengan baligh. Nah, mukallaf itu unsurnya selain baligh harus akil, harus berakal. Dia baligh, dewasa, tetapi akalnya tidak ada, gila misalkan, maka tidak memenuhi syarat wajib untuk orang puasa, ya kan? Karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajah, dari Nabi SAW berkata, rufi'al qalamu an thalathatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila, rawahu Abu Dawud. Jadi rufi'al qalamu an thalathatin, kolam atau catatan amal itu diangkat oleh Allah dari 3 kasus. Artinya kalau dia melakukan itu, dia tidak dicatat sebagai amal yang wajib atau dia tidak memiliki kewajiban. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia bangun, dan wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak-anak sampai dia ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi keluar sperma. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sampai dia kemudian berakal. Itu syarat wajib yang kedua, yaitu Islam dan mukallaf. Yang ketiga, orang diwajibkan puasa kalau dia al-khuluwu anil a'dzari al-mani'ati minas shaumi, yaitu dia terbebas dari beberapa uzur yang mencegah dari melaksanakan puasa. Apa uzur yang mencegah orang berpuasa? Yang pertama, kalau perempuan tentu at-talabbusu bil haidhi. Pada hari puasa itu dia masih dalam keadaan menstruasi, maka dia tidak berkewajiban berpuasa, tetapi nanti wajib mengqadha, ya, untuk perempuan. Awin nifasi juz'an min ajza'in nahari, atau dia dalam keadaan nifas. Nifas itu artinya darah yang keluar setelah seorang ibu melahirkan seorang bayi atau seorang anak. Itu ketika dia nifas, maka dia tidak berkewajiban puasa. Namun untuk orang nifas dan untuk orang yang haid, ketika dia tidak berpuasa, dia wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, udzur yang kemudian mencegah seseorang melakukan puasa adalah al-ighma awil junun al-mudbir bayadul yaum kullihi, yaitu orang yang ighma, biasanya dalam kitab lain disebut mughma alaih. Mughma alaih itu artinya orang yang ada yang mengatakan orang yang semaput, atau orang semaput itu bahasa Indonesia orang yang pingsan, ya. Atau awil junun, atau dia gila, seperti yang dikatakan tadi, orang gila tidak wajib puasa. Demikian juga orang yang mughma alaih, ya. Nah, adapun udzur-udzur yang membolehkan orang tidak puasa, ya, yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah al-marad alladhi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan au alaman au inzi'ajan syadidaini, yaitu dia punya sakit yang menyebabkan dia mengalami bahaya yang sangat besar. Jadi sakitnya itu adalah sakit yang bisa menimbulkan bahaya yang besar bagi keselamatan dia, maka dia boleh untuk tidak melakukan puasa. Tentu nanti ketika sudah sembuh dia wajib untuk menggantinya, ya.
Lalu kemudian orang boleh tidak berpuasa. Yang kedua, as-safaru at-tawilu alladzi la yaqillu an salasatin wa thamanina kilometer bisyarti an yakuna safaran mubahan wa bisyarti an yastaghriqa safar sa'iral yaum. Yang kedua, orang boleh untuk tidak puasa kalau orang melakukan perjalanan jauh. Jauhnya berapa? Kalau di dalam kitab ini disebutkan minimal jauhnya adalah 83 km. Perjalanan berangkat tok itu 83 km ya. Jangan dihitung pulang pergi. Jadi berangkatnya saja dari tempat asal sampai tujuan minimal 83 km, dan perjalanan itu minimal adalah perjalanan yang mubah, bukan perjalanan maksiat. Ya, bukan perjalanan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasar dari itu semua? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau barang siapa yang sakit atau ada dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia mengganti bilangan puasa yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa adalah al-ajzu anis siyam. Dia lemah untuk berpuasa. Lemah karena apa? Mungkin karena sudah sepuh ya. Fala yajibu shaumu ala man la yutiquhu likibarin ya. Jadi karena dia tua, karena dia sudah sepuh, tidak mungkin kuat untuk berpuasa, dia boleh membayar untuk meninggalkan puasa. Au maradin la yurja bur'uhu, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, dia juga boleh tidak puasa. Karena apa? Li'anna shaum innama yajibu ala man yaqdiru alaihi, karena puasa itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.